Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri, kita menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya sangat besar bagi kita. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat. Beri di jalan yang kelam, hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, berdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, di mana pada malam hari ini ya Bapa, kami jemaat-Mu, GP Pajaran Kasih, pada malam hari ini menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Pada malam hari ini ya Bapa, kami mengadakan ibadah keluarga secara masing-masing di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Di dalam ibadah ini ya Tuhan, kami memakai live streaming ya Tuhan, tapi kami akan percaya walaupun kami berjarak ibadahnya Tuhan, tapi kami akan percaya Engkau telah mempersatukan kami dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Bapa dalam surga, pimpinlah ibadah ini dan berkati juga pelayan firman yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang disampaikan firman ini menjadi berkat yang terindah bagi kehidupan kami, bagi pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Terima kasih ya Bapa, pimpinlah ibadah keluarga ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya yang boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 secara berbalasan. Doa Daud, sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu. Silakan duduk. Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita.
Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada saat ini, membawa hati dan seluruh keberadaan kami untuk kembali diisi oleh Tuhan dengan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus boleh meliputi hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga saat kami mendengar, kami tidak saja dapat memahami, tapi boleh menghayati sekaligus boleh mengamalkannya melalui kehidupan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari 1 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13, yang demikian menyatakan, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaramu, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada satu hal yang sebenarnya boleh kita banggakan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu oleh karena Kristus
maka kita sesungguhnya telah menjadi orang-orang yang bebas. Kita tidak lagi dikungkung oleh apapun, termasuk oleh dosa yang membawa kita kepada maut. Kebebasan itu membuat kita boleh terus mensyukuri semua itu dengan hidup di dalam Tuhan. Tapi saudara-saudara dalam Tuhan, kita juga harus berhati-hati dalam menggunakan kebebasan kita. Rupanya oleh karena kebebasan yang begitu diimani oleh jemaat di Korintus pada saat itu, membuat banyak orang yang mulai terganggu. Iman mereka kemudian terancam dan kemudian goyah, bahkan meninggalkan Kristus. Dalam kenyataan seperti ini, saudara-saudaraku dalam Tuhan, Paulus mulai mengarahkan jemaat Korintus. Memang kalau kita mengingat kembali renungan kita di hari Minggu yang kemarin, kita akan menemukan bahwa salah satu dari karunia Tuhan kepada jemaat di Korintus adalah mereka boleh memperoleh kekuatan pengetahuan. Tetapi pengetahuan yang mereka pakai harusnya dengan dasar iman, dengan kasih. Bisa saja orang berpengetahuan tapi tanpa kasih. Ada banyak orang yang dengan pengetahuannya bisa membuat bom, lalu membunuh banyak orang. Tapi dengan pengetahuan yang penuh kasih, orang bisa menggunakan itu untuk membangun segala yang terbaik, segala yang boleh menyenangkan Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, memang pada saat ini Paulus sedang bicara tentang makanan. Rupanya ketika itu jemaat sedang diperhadapkan dengan kenyataan. Di satu sisi mereka tahu mereka bebas. Tapi di sisi lain ketika mereka ke pasar, mereka mendapatkan makanan-makanan yang sempat dijadikan sesajen di kuil-kuil penyembahan berhala. Dijual secara bebas. Mereka bertanya, apakah boleh sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Kristus makan makanan seperti itu? Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, pada saat itu ada begitu banyak acara, dan salah satunya acara yang seringkali dilakukan oleh banyak orang adalah makan-makan, makan bareng gitu ya, di dalam kuil berhala. Mereka bertanya sekarang, kalau memang kita telah diselamatkan, bolehkah kita makan di kuil-kuil berhala seperti itu? Nah, bagi yang tahu dengan pengetahuan yang begitu hebat tentang Alkitab dan mendalaminya, mereka bisa menjawab itu. Kan Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 15 ayatnya yang ke-11. Mari kita buka bersama Matius pasal 15 ayatnya yang ke-11. Tuhan Yesus berkata demikian, dengarlah dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Di sini Tuhan Yesus mau katakan bahwa akhirnya semua yang ada di sekitar kita boleh kita makan. Ini pengetahuan yang disampaikan kepada kita oleh Kristus. Tapi apakah dengan bebas untuk melakukan segala-galanya membuat kita boleh melakukan itu walaupun kemudian menggoyahkan iman orang lain? Ini yang perlu dipersoalkan saudara-saudara dalam Tuhan. Nah, Paulus bicara tentang bagaimana orang yang berpengetahuan itu. Oke, tahu itu salah, tahu itu benar. Tahu bahwa kita boleh makan apa saja dan melakukan apa saja kecuali dosa. Tapi jangan mentang-mentang tahu, karena ada banyak orang yang masih tergoncang, masih lemah pemahamannya, penghayatannya tentang iman. Jangan sampai mereka semakin digoyahkan. Nah, karena itu Paulus katakan makan tidak ada untungnya, tidak dimakan pun tidak ada ruginya. Paulus mau katakan silahkan melakukan apa yang kita ketahui. Tapi tetaplah harus sadar, ada banyak orang yang tidak seperti yang kita pahami, itu yang menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kita patut menahan diri. Proses menahan diri ini sama juga dengan penyangkalan diri. Memang kita boleh melakukan segala sesuatu walaupun itu bukan dosa. Kita boleh melakukan apapun. Tapi tidak semua harus kita lakukan
Jangan petantang-petenteng lalu kemudian menunjukkan karena kita hebat, karena kita mampu, karena kita tahu lalu kemudian mempermainkan iman orang. Ini bicara soal makanan. Tapi intinya Paulus membicara soal kebebasan. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ada juga yang bertanya, bagaimana kalau kita berdoa? Apakah kita boleh berdoa bebas di mana saja? Kan seperti yang dikatakan bahwa satu ketika siapapun boleh berjumpa dengan Tuhan di segala kesempatan. Kita tidak perlu menyembah Dia di Yerusalem, menyembah Dia di Samaria, di Gunung Sion dan segala macam. Sebab dimanapun kita datang kepada dalam roh dan kebenaran, kita boleh berjumpa dengan Kristus. Oke, itu pengetahuan kita. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan itu sudah terwujud ketika Dia mati di kayu salib lalu bangkit. Tapi ada yang bertanya, bukankah di satu sisi kita harus diam, masuk dalam kamar, lalu berdoa? Kita seringkali berjumpa dengan orang yang di restoran dengan menunjukkan bahwa dia berdoa. Lalu apa bedanya dengan orang yang berdoa di pinggir-pinggir jalan? Nah, ini pun butuh pengetahuan dalam kasih, pengetahuan yang sungguh-sungguh harus diterjemahkan sedemikian rupa. Sehingga demikian saudara-saudara dalam Tuhan, ketika kita tidak bermaksud untuk pamer, oke-oke saja. Tapi kalau toh kita juga tidak bermaksud untuk pamer dalam doa itu, tapi kemudian menggoncangkan orang lain, ngapain kita buat? Ini yang Paulus mau katakan, gunakan kebebasanmu secara bertanggung jawab. Jangan menjadi batu sandungan buat orang lain. Ada banyak lagi saudara-saudaraku contoh lain. Tapi itu secara kasuistik itu mungkin berbeda-beda. Tapi prinsipnya sama. Apa itu? Gunakan kebebasan dengan baik. Kita kan hidup di begitu banyak keragaman yang ada. Kita berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala macam hal. Tidak semua orang yang punya pengetahuan sama dengan kita. Nah, dalam keadaan seperti itu hati-hati. Jangan menjadi batu sandungan. Itu pesan Paulus buat kita semua pada saat ini. Apabila orang melihat kita melakukan apa yang sebenarnya tidak salah, tapi buat mereka salah. Ya, kenapa kita harus paksakan? Itu yang Paulus mau. Memang kita boleh makan daging apa saja. Sebab tidak ada lagi berhala di dalam Kristus. Tetapi kalau toh kita makan lalu kemudian mengganggu iman orang lain, ini yang Paulus katakan, berhati-hati. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita semua diingatkan, kita diberkati dengan begitu banyak hal, kita harus tanggapi dengan penuh kasih. Bukan seenaknya menggunakan berkat-berkat itu, lalu kemudian menjatuhkan iman dan pengharapan orang lain. Kita boleh pulang dan melanjutkan kehidupan yang memuliakan Tuhan, lalu kemudian terus menjadi berkat. Itu panggilan buat kita semua saudara-saudaraku. Dan ketika kita melakukan itu, percayalah tidak akan menjauhkan kita dari Tuhan. Paulus katakan dalam bacaan kita tadi, makanan tidak membuat kita dekat kepada Tuhan atau menjadi jauh dari Tuhan. Dan karena itu, ya lakukanlah yang terbaik. Gunakanlah kekuatan, kemampuan, kebijakan, dan semua yang kita miliki. Supaya pada akhirnya, itu boleh menyenangkan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di seluruh dunia satu umatnya, satu dalam baptisan dan satu jalannya menuju sejahtera surga yang senang. Kita maju dalam cahaya sinar yang terang. Beda bangsa, bahasa, kulit dan tempat, namun satu iman kita dalam kasih-Nya. Di dunia yang terus rasa ada harapan. Yesus kebenaran kita
Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami datang mengucap syukur, berterima kasih, karena tiada satu kesempatan pun Engkau tidak menyatakan kasih-Mu bagi kami. Engkau telah membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut. Kami telah menjadi orang-orang merdeka. Tapi hari ini, kebebasan kemerdekaan itu, kami diingatkan untuk tidak menggunakannya dengan cuma-cuma atau sia-sia. Kami memiliki pengetahuan tentang banyak hal yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi setidaknya pengetahuan itu tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, supaya kehadiran kami selalu boleh menjadi berkat bagi siapapun. Engkau tahu juga Tuhan bahwa kami punya banyak pergumulan. Tapi pergumulan itu tidak sepatutnya membuat kami tidak menjadi berkat bagi siapapun. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami memanfaatkan setiap kesempatan hidup yang Kau anugerahkan kepada kami untuk terus bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Tuhan Allah Bapa di sorga, tak henti-hentinya kami datang dan menyerahkan pergumulan kami sebagai bagian dari umat manusia. Engkau tahu persis ya Tuhan, bencana pandemi virus Corona 19 ini bukan main hebatnya menyerang kehidupan umat manusia. Begitu banyak orang yang akhirnya kehilangan nyawa. Begitu banyak keluarga yang akhirnya menghadapi kesulitan, PHK di mana-mana, perusahaan-perusahaan bangkrut, dan banyak hal yang membuat kami semakin terpuruk. Sampai kapan ini semua harus kami alami Tuhan? Kami tidak pernah tahu. Tapi kami hanya tahu Tuhan Maha Baik. Engkau Maha Kasih. Engkau selalu tahu apa yang terbaik bagi kami. Tolong kami yang sedang berjuang Tuhan untuk mengatasi semua bencana ini. Berkati mereka yang sedang berjuang untuk memperoleh obat-obat penawar, termasuk di dalamnya antivirus, yang bisa memberikan kekuatan untuk dapat mengatasi semua bencana ini. Tuhan berkati mereka di garis depan yang Tuhan utus untuk menangani semua proses yang sedang terjadi. Tumbuhkan kesadaran bagi kami ya Tuhan, untuk tidak lupa diri, tapi sebaliknya dengan kekuatan yang daripadamu, kami menjadi bagian dari upaya bangsa dan negara ini juga dalam mencegah rantai penyebaran virus corona ini. Hanya Tuhanlah kekuatan kami, hanya Engkaulah tempat kami bersandar dan berserah. Tuhan juga menolong mereka yang sudah menjadi bagian dari korban sebagai ODP maupun PDP. Tuhan ada bersama dengan mereka, menguatkan mereka, bahkan memberikan kesembuhan, kepulihan buat mereka. Kami pun barangkali sedang menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan-kesulitan berkaitan dengan kelemahan tubuh kami, atau kesulitan-kesulitan oleh karena duka yang harus menjadi bagian kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan, sebab kami tahu Tuhan mampu menolong dan menopang kami. Berikan kepulihan bagi mereka yang sedang sakit, berikan kesembuhan, berikan kekuatan kemampuan bagi mereka yang kehilangan pengharapan, berikan sukacita bagi mereka yang saat ini harus berduka cita. Tuhan juga berkati mereka yang kami kasih yang berada jauh di sana, pemeliharaan-Mu boleh berlaku supaya mereka boleh tetap menikmati kasih-Mu walaupun berjauhan dengan kami. Saudara-saudara kami yang harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka, termasuk yang berada di lautan atau di udara atau dimanapun, Tuhan beserta dengan mereka yang harus meninggalkan keluarga hanya karena akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Tuhan menolong dan menopang mereka. Berkati kegiatan kami Tuhan sepekan ke depan, termasuk pelayanan kami di gereja, supaya sebagai bagian dari anak-anak Tuhan, kami terus dapat melangsungkan pelayanan dengan penuh sukacita dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati agar semua pelayanan kami ini pada akhirnya boleh menumbuhkan iman setiap yang percaya. Lalu kemudian kami boleh tetap bersyukur, bersuka cita dalam Tuhan, dan tahu menggunakan
segala karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat bagi siapapun. Kami bersyukur karena Tuhan masih tetap memberi kami kesempatan untuk hidup, dan karena Tuhan bila semua yang indah itu memampukan kami untuk juga boleh menyenangkan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang pada saat ini menikmati pelayanan-Mu ya Tuhan, supaya dimanapun mereka nikmati, mereka diberkati, dan berkat-berkat yang melimpah itu membuat mereka siap menjadi berkat bagi siapapun. Kami percaya Tuhan yang Maha Baik akan menyempurnakan doa kami pada saat ini, karena doa ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bapak Ibu, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan dan berkat, kepadamu kami membawa ungkapan syukur ini. Terimalah ya Allah sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kami. Pakailah hidup kami menjadi alat damai sejahtera bagi sesama, sehingga hidup kami ini selalu membawa kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan duduk. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari semua berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan
ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah didengarkan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berbesar, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Saudara-saudaraku, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.